Saya, Siti Husnul Khotimah, akan menganalisis tentang KI dan KD Bahasa Indonesia. Kompetensi inti atau KI adalah operasional standar kompetensi lulusan dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki peserta didik dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang pendidikan dengan kompetensi utama dikelompokkan dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan atau afektif, kognitif, dan psikomotor. Fungsinya sebagai unsur pengorganisasian kompetensi dasar. Sedangkan kompetensi dasar atau KD adalah kompetensi setiap pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan setiap KI, di mana kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik. Fungsinya yaitu untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik dalam pembelajaran. Kompetensi inti pada sekolah dasar. Yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya, termasuk sikap spiritual. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru, termasuk sikap sosial. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati atau mendengar, melihat, dan membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah dan di sekolah, termasuk pengetahuan. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia, termasuk keterampilan. Kompetensi dasar bahasa Indonesia kelas 1 tema 1 subtema 1 pembelajaran 1 diriku yaitu 3.9 merinci kosakata dan ungkapan perkenalan diri, keluarga, dan orang-orang di tempat tinggalnya secara lisan dan tulis yang dapat dibantu dengan kosakata bahasa daerah. Sedangkan 4.9 yaitu menggunakan kosakata dan ungkapan yang tepat untuk perkenalan diri, keluarga, dan orang-orang di tempat tinggalnya secara sederhana dalam bentuk lisan dan tulis. Hasil analisis KI dan KD Bahasa Indonesia. Yang pertama, pada KI 1 merupakan sikap spiritual di mana sikap peserta didik pada saat berdoa sebelum memulai pembelajaran. Pada KI 2 merupakan sikap sosial, di mana sikap peserta didik dalam menjalankan atau mengerjakan ulangan dengan jujur dan melaksanakan piket sesuai jadwalnya. Kedua tersebut bisa dilihat di dalam maupun luar pembelajaran untuk mengembangkan karakter peserta didik. Pada KD 3.9 yang merupakan KI 3 berisi pengetahuan pada pembelajaran bahasa Indonesia yaitu mengenai pertanyaan lisan berupa nama-nama teman di kelas. Misalnya, siapa nama temanmu yang berada di belakang tempat dudukmu? Dan siapa nama temanmu yang berada di samping tempat dudukmu? Sedangkan pada KD 4.9 yang merupakan KI 4 berisi keterampilan pada pelajaran bahasa Indonesia yaitu terdapat pada materi perkenalan diri, menggunakan irama, nyanyian, dan juga games. Misalnya, siapa namamu? Namaku Siti. Nah, jadi kesimpulannya adalah kompetensi dasar pada mata pelajaran yaitu ketercapaian dimensi kognitif dan bentuk pengetahuan semua pada KI 3 dan ketercapaian taksonomi atau keterampilan semua pada KI 4 dalam mata pelajaran. Cukup sekian saya ucapkan terima kasih. Analisis video pembelajaran bahasa Indonesia disusun oleh Sarla Ijadera, NIM A510170052. Pengertian video pembelajaran. Video pembelajaran merupakan suatu rangkaian bahan ajar yang diberikan melalui tayangan gambar bergerak disertai suara, alur, dan pesan-pesan. Tujuan menganalisis video pembelajaran. Dengan menganalisis video pembelajaran, kita dapat mengetahui kekurangan serta kelebihan dalam pembelajaran tersebut, serta kita dapat merefleksi atau mengevaluasi diri sendiri maupun orang lain dalam video tersebut, guna untuk mencapai suatu pembelajaran yang baik.
Hasil analisis. Kelas 1, tema 3, kegiatanku, subtema 1, kegiatanku pagi hari. Aspek yang diamati. Pada kegiatan pendahuluan, aspek bahasa yang dilakukan guru pada video sudah melakukan unsur A sampai D dengan baik, yaitu A. Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Yaitu dengan temuan guru mengucapkan selamat pagi dan mengajak peserta didik untuk berdoa. Selanjutnya yaitu pada kegiatan inti. Aspek bahasa yang dilakukan guru pada video sudah melakukan unsur A sampai D dengan baik, yaitu dengan A. Kemampuan menyesuaikan materi dalam tema dengan tujuan pembelajaran. Dengan temuan, guru sudah menyesuaikan materi dengan tujuan pembelajaran. Contohnya yaitu mengajak peserta didik bermain peran untuk mendemonstrasikan suatu dialog. Selanjutnya yaitu pada video pembelajaran guru sudah menerapkan strategi pembelajaran yang mendidik, yaitu didukung dengan unsur A dan G, guru sudah menerapkan dengan baik, yaitu melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. B. Melaksanakan pembelajaran secara runtut, yaitu dengan temuan sudah runtut dari pendahuluan hingga penutup. Selanjutnya yaitu pada video pembelajaran guru sudah menerapkan pendekatan saintifik, yaitu guru sudah memenuhi unsur A sampai dengan E dengan baik dan tepat, yaitu A. Memberikan pernyataan mengapa dan bagaimana, dengan temuan mengapa kita harus sarapan sebelum pergi sekolah. B. Memancing peserta didik untuk peserta didik bertanya, dengan temuan saat guru meminta peserta didik untuk bercerita tentang denah rumahnya kepada teman di sebelahnya, ada peserta didik yang bertanya kepada guru. Pada video pembelajaran, guru sudah melaksanakan penilaian autentik, yaitu guru sudah memenuhi unsur-unsur dari A sampai dengan C, yaitu A. Mengamati sikap dan perilaku peserta didik dalam mengikuti pelajaran. Dengan temuan, guru akan menyapa peserta didik secara random. B. Melakukan penilaian keterampilan peserta didik dalam melakukan aktivitas individu atau kelompok. Dengan temuan, peserta didik secara berkelompok memperagakan keterampilan dalam berdialog. Guru sudah memanfaatkan sumber belajar atau media dalam pembelajaran. Dengan bukti yaitu pada video, guru sudah melakukan unsur A sampai dengan E dengan tepat, yaitu A. Menunjukkan keterampilan dalam menggunakan sumber belajar pembelajaran, dengan temuan menggunakan dan memanfaatkan buku dan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. B. Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan media pembelajaran, dengan temuan yaitu peserta didik diminta mengamati gambar yang ditunjukkan oleh guru. Selanjutnya yaitu guru memicu dan atau memelihara keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran, yaitu pada video pembelajaran guru sudah memenuhi unsur A sampai dengan E dengan tepat, yaitu A. Menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik melalui interaksi guru, peserta didik, dan sumber belajar, yaitu dengan temuan guru selalu memberikan pertanyaan kepada siswa sebagai bentuk interaksi guru kepada peserta didik saat membaca buku dan juga bermain kereta api. B. Merespon positif partisipasi peserta didik, yaitu dengan temuan guru selalu merespon siswa maupun jawaban peserta didik. Selanjutnya yaitu pada video pembelajaran, guru sudah menggunakan bahasa yang benar dan tepat dalam pembelajaran, yaitu dibuktikan dengan guru sudah memenuhi unsur-unsur A sampai dengan C, yaitu A. Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar. Dengan temuan yaitu guru menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan dalam pengucapan guru tidak terbata-bata atau ragu. B. Menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar, yaitu guru menulis di papan tulis. Pada kegiatan penutup, aspek bahasa yang digunakan guru pada video tersebut yaitu A. Melakukan refleksi membuat rangkuman dengan melibatkan peserta didik, yaitu dengan temuan menyimpulkan pembelajaran bersama peserta didik. B. Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan atau kegiatan atau tugas sebagai bahan remedi atau pengayaan. Tetapi dalam video pembelajaran yang berlangsung, guru tidak menyampaikan tentang tugas remedi dan pengayaan. Pada bagian ini, saya akan membahas mengenai analisis video mikroteji yang disusun oleh Revita Palupi. Video dapat diakses melalui link sebagai berikut.
Sebelumnya, saya akan memberi penjelasan mengenai pengertian microteaching. Microteaching adalah suatu metode pelatihan pendidikan dalam skala kecil dan terbatas dalam rangka meningkatkan keterampilan mengajar dan mendidik. Dari video yang saya analisis, terdapat beberapa temuan sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik mengecek kebersihan sebagai bentuk penanaman sikap disiplin, namun guru tidak memberikan perintah untuk memeriksa kerapian diri. Ditunjukkan pada menit kedua dalam video sebagai berikut. Pembelajaran, pilihan dulu kanan kirinya ada tambah atau tidak. Tidak baik, kalau tidak ada. Yang kedua, untuk menanamkan karakter percaya diri, guru sudah melakukan tanya jawab. Setelah menampilkan video yang terdapat pada menit kelima dalam video sebagai berikut. Yang ketiga, dalam video, guru memberikan tugas untuk mengisi angket mengenai aturan-aturan di rumah sebagai penanaman sikap tanggung jawab yang terdapat pada menit ke-6 dalam video sebagai berikut. Yang keempat, peserta didik mendapatkan tugas untuk berdiskusi membuat percakapan ungkapan minta tolong dan terima kasih sebagai bentuk penanaman karakter kerjasama yang terdapat dalam menit ke-8 dalam video sebagai berikut. Selanjutnya, guru memberikan kesempatan untuk peserta didik mempresentasikan hasil diskusi sebagai bentuk penanaman karakter percaya diri terdapat dalam menit ke-9. Selanjutnya merupakan bagian saran perbaikan dari kekurangan yang terdapat dalam video. Yang pertama, pada menit pertama, guru saat menyanyikan lagu nasional tidak mencerminkan karakter nasionalis. Guru tersenyum dan tidak bersikap siap. Tunjukkan dalam video sebagai berikut. Selanjutnya, dalam penggunaan media pembelajaran, media menempel angket tidak begitu jelas, tulisannya kecil, dan kemungkinan besar akan menyulitkan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran. Ditunjukkan pada menit ke-6. Dapat dilihat di sini bahwa dalam video tulisan tidak terlihat begitu jelas, sehingga media kurang memadai untuk digunakan dalam pembelajaran. Yang ketiga merupakan penggunaan media untuk menempelkan urutan pola bilangan yang terdapat dalam menit ke-13. Dalam media ini, media yang digunakan kurang luas, sehingga untuk mengurutkan pola bilangan terlihat tidak rapi karena media kurang luas, sehingga terlihat sedikit acak-acakan. Selanjutnya merupakan yang keempat, saat mengerjakan soal evaluasi, peserta didik ada yang menyontek, tapi guru tidak menegurnya. Ditunjukkan dalam menit ke-15. Sekian dari saya, terima kasih. Kemudian selanjutnya, analisis materi IPS. Pengertian dari materi pembelajaran adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan. Kemudian fungsi. Fungsi dari materi pembelajaran yang pertama yaitu pedoman bagi pengajar yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran. Kedua, pedoman bagi siswa yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran. Ketiga, alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil pembelajaran. Dalam analisis materi ini, saya mengambil kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1.
hasil analisis yang sudah didapat dalam kesesuaian materi, materi yang ada di dalam buku siswa sudah sesuai dengan KD 3.2 mengidentifikasi keberagaman sosial ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Keterangan, materi tersebut terdapat dalam buku siswa halaman 1 dan 2 yang menyajikan teks berjudul Pawai Budaya. Saran, penjelasan sudah baik karena sudah disajikan teks bacaan. Nah, di sini contoh dari buku siswa dengan teks bacaan Pawai Budaya. Di sini peserta didik diminta untuk membaca teks di dalam hati. Teks ini berisi tentang keberagaman budaya, tari, musik, dan pakaian. Hasil analisis selanjutnya yaitu kecukupan materi. Materi yang disajikan dalam kegiatan pembelajaran sudah cukup jelas dan lengkap. Keterangan, dalam KD 3.2 membahas mengenai materi tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Saran, materi sudah bagus, sudah menjelaskan mengenai keberagaman budaya di Indonesia. Dalam menjelaskan materi, peserta didik diminta untuk menuliskan kembali isi dari setiap paragraf yang ada pada teks Pawai Budaya. Kemudian, hasil yang sudah ditulis didiskusikan di depan kelas bersama guru dan siswa yang lain. Hasil analisis selanjutnya yaitu keakuratan materi. Materi yang disajikan dalam kegiatan pembelajaran sudah lengkap dan akurat. Keterangan, materi yang dijelaskan sudah akurat, artinya pembahasan materi pada buku siswa sudah tepat dan benar. Saran, perlu dipertahankan dan ditingkatkan dalam menjelaskan materi pelajaran, karena keakuratan materi tidak menimbulkan miskonsepsi pada pemahaman siswa. Dalam keakuratan materi ini dapat dilihat pada buku siswa. Di sini peserta didik diminta untuk mengamati macam-macam alat musik yang ada di berbagai daerah, sehingga peserta didik dapat mengetahui macam-macam alat musik yang dapat menandakan bahwa alat musik tersebut berasal dari daerah yang sudah ditentukan, sehingga setiap daerah memiliki ciri khas dengan alat musik masing-masing. Sekian dan terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil analisis PKN kompetensi inti dan kompetensi KD kelas 3, tema 2, subtema 4, pembelajaran keempat. Sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu apa itu yang dimaksud KI dan apa itu yang dimaksud KD. Kompetensi yang pertama adalah kompetensi inti adalah tingkat kemampuan siswa untuk mencapai suatu standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat, kelas, atau program. Kompetensi dasar adalah kemampuan siswa untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Selanjutnya kita lihat kompetensi inti yang ada di kelas 3. Yang pertama ada menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, serta cinta tanah air. Yang kedua, memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, di tempat bermain. Yang keempat, menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan
komunikatif dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangan. Selanjutnya kita lihat untuk kompetensi dasarnya. Untuk KD 1.3 dalam materi PKN kelas 3 ini, yaitu mensyukuri keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 2.3 menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. 3.3 menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. 4.3 menyajikan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Dilihat dari KD pengetahuan ini, KKU yang digunakan telah sesuai dengan materi pembelajaran pada PKN kelas 3. Kita lihat. Nah, di sini dapat kita lihat untuk kesesuaiannya dengan KI, ya, spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan dari materi pembelajaran. Materi pembelajaran sudah sesuai dengan KI. Sikap spiritual ditunjukkan dengan menjalankan perintah agama dengan menyayangi makhluk hidup. Sikap sosial ditunjukkan dengan tanggung jawab serta cinta tanah air untuk ikut serta dalam menjaga lingkungan. Sikap pengetahuan ditunjukkan dengan memahami keberagaman karakteristik pekerjaan. Sikap keterampilan ditunjukkan dengan menganalisis dan menuliskan berbagai macam profesi. Nah, di sini dalam materi pembelajarannya ditunjukkan bahwasanya ada menjalankan perintah agama, yaitu untuk menyayangi makhluk hidup dan menjaga lingkungan serta memahami keberagaman karakteristik pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar. Pada pembelajaran PKN ini karakteristik pekerjaan yang dibahas adalah pedagang ikan dan nelayan. Jadi untuk KI-nya sudah terpenuhi. Selanjutnya untuk KD. Untuk konten KD, materi pembelajaran sesuai dengan KD mengenai keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar, yaitu mengenai berbagai pekerjaan atau profesi yang ada di lingkungan sekitar. Nah, dapat dilihat di sini untuk KD-nya juga sudah terpenuhi karena sesuai dengan KD yang sudah saya sampaikan di depan tadi, mengenai keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar, yaitu dengan mengenal berbagai pekerjaan atau profesi yang ada di lingkungan. Dalam materi ini yang dibahas profesinya adalah nelayan dan pedagang ikan. Itu merupakan keragaman karakteristik yang ada di lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu analisis indikator IPS. Sebelum melakukan analisis indikator IPS, kita harus tahu dulu apa itu indikator atau indikator pencapaian kompetensi IPK. IPK adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. IPK dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Hal tersebut sesuai dengan Permendiknas nomor 41 tahun 2017. Kata kerja operasional yang digunakan dalam merumuskan IPK biasanya yaitu KKO dari taksonomi Bloom. Selanjutnya, ketentuan perumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, indikator dirumuskan dari KD. Yang kedua, menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur. Yang ketiga, dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami. Yang keempat, tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Yang kelima, hanya mengandung satu tingkatan. Dan yang keenam, memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan peserta didik, sekolah, masyarakat, dan lingkungan atau daerah. Selanjutnya yaitu analisis indikator IPS. Saya melakukan analisis indikator IPS pada kelas 4, tema 3, subtema 2. Pada subtema 2, muatan pelajaran IPS terdapat pada dua pembelajaran, yaitu pembelajaran 1 dan pembelajaran 5. Yang pertama, saya akan melakukan analisis dari pembelajaran pertama. Pada pembelajaran pertama, KD muatan IPS berbunyi,
KD Pengetahuan 3.1 mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. KD Keterampilan 4.1 menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Untuk indikator pada buku tidak dituliskan secara langsung. Di sini saya mengambilnya dari tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran IPS ini pada nomor 7 dan 8, yaitu dihasilkan untuk indikator pengetahuan 3.1.1 mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk indikator keterampilan 4.1.1 menyajikan informasi hasil identifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk indikator hasil analisis yang pengetahuan, di sini terdapat aktivitas guru memberikan penguatan. Sebelum guru memberikan penguatan, siswa diminta untuk menuliskan sebuah pertanyaan-pertanyaan. Menuliskan sebuah pertanyaan merupakan kegiatan mengidentifikasi, sehingga indikatornya mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk indikator keterampilan, di sini siswa diminta untuk menuliskan informasi dari kegiatan hasil membaca teks bacaan tentang sumber daya alam hayati, sehingga indikatornya menuliskan informasi hasil identifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat. Berikutnya yaitu pembelajaran kelima. KD pada pembelajaran kelima sama dengan KD pada pembelajaran yang pertama, yaitu 3.1 mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. Untuk 4.1 menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. Indikator pada buku saya ambilkan dari tujuan pembelajaran. Pada nomor 1 dan 2 dihasilkan 3.1.1 menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar. 4.1.1 menyajikan informasi tentang karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar. Untuk indikator hasil analisis, untuk pengetahuan, di sini siswa diminta untuk menjelaskan apakah keadaan alam atau ini ruangnya, keadaan alam ini ruang, mempengaruhi kehidupan hewan beserta penjelasan hewan itu merupakan sumber daya alam, sehingga indikatornya menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar. Untuk KD keterampilan, di sini siswa diminta untuk menuliskan hasil diskusi mengenai karakteristik tempat hidup hewan, ruangnya, sehingga indikatornya menuliskan informasi tentang karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar. Demikian hasil analisis saya. Terima kasih. Kemudian analisis buku ajar PKN. Pengertian buku ajar yaitu buku pegangan untuk suatu mata pelajaran yang ditulis dan disusun oleh pakar bidang terkait dan memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan. Fungsi buku ajar: 1. Mencerminkan sudut pandang yang tangguh mengenai pengajaran. 2. Menyajikan metode dan sarana pengajaran. 3. Menyediakan sumber pokok masalah yang kaya, mudah dibaca, dan bervariasi. 4. Menyajikan sarana evaluasi dan remedial. Prinsip penulisan buku ajar: 1. Relevansi, yaitu materi buku ajar hendaknya relevan dengan pencapaian kompetensi pendidik. 2. Konsisten, yaitu materi buku ajar hendaknya memuat bahan pembahasan yang linier mulai dari awal hingga akhir. 3. Kecukupan, yaitu materi yang ditulis pada buku ajar memadai, tidak terlalu sedikit dan tidak berlebihan. 4. Sistematika, yaitu buku ajar hendaknya merupakan satu kesatuan informasi yang utuh. Hasil analisis pada kelas 1, tema tugasku sehari-hari, subtema tugasku sehari-hari di sekolah, pembelajaran kedua. Aspek yang dianalisis: kelayakan isi atau materi, kesesuaian dengan SKL. Aspek sikap: kelayakan materi dengan aspek sikap sudah terpenuhi, yaitu sikap percaya diri, kerjasama, dan mampu berinteraksi secara efektif dengan teman. Aspek pengetahuan: kelayakan materi dengan aspek pengetahuan sudah terpenuhi, yaitu peserta didik diminta untuk mengelompokkan nama-nama temannya sesuai dengan jenis kelamin. Aspek keterampilan: materi yang terdapat pada buku siswa berupa kegiatan mengelompokkan teman Siti berdasarkan jenis kelaminnya secara mandiri.
Kesesuaian dengan KI. KI 1. Sikap spiritual. Tidak terdapat materi PKN yang mengarahkan pada penanaman sikap spiritual pada peserta didik sesuai dengan KI 1 yang terdapat pada Permendikbud nomor 37 tahun 2018. KI 2. Sikap sosial. Materi PKN berupa penanaman sikap saling menghormati terhadap teman dan penanaman sikap tanggung jawab pada peserta didik melalui kegiatan pemberian tugas. KI 3. Pengetahuan. Materi sudah sesuai dengan KI 3 melalui kegiatan peserta didik mengamati gambar teman-teman Siti yang terdapat pada buku siswa. KI 4. Keterampilan. Sudah sesuai dengan KI 4 dari adanya penyajian data dalam bentuk tabel nama teman Siti yang putra dan putri secara berkelompok. Kesesuaian dengan KD. Materi sudah sesuai dengan konten KD-nya, berupa perbedaan peserta didik berdasarkan jenis kelaminnya dan konten KD-nya yaitu jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. Kesesuaian dengan topik. Materi yang disajikan pada buku siswa sudah sesuai dengan topik. Kecukupan materi, kedalaman materi, keluasan materi. Materi sudah cukup untuk 1 kali pembelajaran, sebab hanya berupa perbedaan individu berdasarkan jenis kelaminnya termasuk dalam kelompok putra atau putri. Kedalaman materi dan keluasan materi belum terpenuhi sebab hanya berupa kegiatan mengelompokkan teman Siti saja termasuk dalam kelompok putra atau putri. Materi sudah akurat karena pada buku siswa terdapat gambar teman Siti yang putra dan putri terlihat dengan jelas perbedaannya pada teman Siti yang putra dan yang putri pada pakaiannya. Materi sudah berorientasi pada aktivitas yang dapat mendorong pemahaman konsep dan mendorong keingintahuan pada peserta didik. Kemuktahiran dan aktualitas contoh materi. Kemuktahiran dan aktualitas contoh materi yang disajikan sudah dapat terpenuhi. Materi sudah baik dan tidak ditemui adanya unsur yang mempertentangkan sara, tidak bernuansa pornografi, mengakomodasi keberagaman dan berwawasan gender. Materi pendukung pembelajaran sudah mencakup kontekstual, tetapi ilmu dan teknologi kekinian fitur belum sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang berkembang sekarang, hanya disajikan dalam bentuk gambar di buku saja. Penyajian pembelajaran. Mendorong keterlibatan peserta didik untuk belajar aktif atau penerapan pendekatan saintifik, penerapan penilaian autentik, interaksi antara guru dengan orang tua. Kegiatan pembelajaran sudah mendorong keterlibatan peserta didik untuk belajar aktif melalui kegiatan mengamati gambar yang ada di buku siswa. Tidak ditemui adanya penerapan penilaian autentik pada mata pelajaran PKN. Sudah terdapat interaksi antara guru dengan orang tua melalui kegiatan menceritakan tentang teman-temannya yang ada di sekolah kepada orang tuanya masing-masing. Kelengkapan penyajian. Pada buku guru sudah terdapat pengantar, pendahuluan, dan daftar pustaka, akan tetapi belum terdapat peta konsep, daftar transliterasi Arab Latin, serta rangkuman untuk kedepannya penulis bisa menambahkan peta konsep, daftar transliterasi Arab Latin, serta rangkuman pada buku guru.